something to good people. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah membuat pernyataan kalau Indonesia akan menurunkan tim U22 pada gelaran AFF 2024. Pernyataan itu ia ucapkan ketika menghadiri trofi Tur Piala AFF 2024 di Senayan, Jakarta. Selain bukan lagi prioritas utama Timnas Indonesia, jadwal Piala AFF yang bentrok dengan kompetisi liga-liga di Eropa membuat Garuda sulit menurunkan skuad terbaik di Piala AFF. Ditambah lagi turnamen ini bukan agenda resmi FIFA, sehingga Indonesia tidak bisa memaksa klub melepas pemainnya ke AFF Desember nanti. 일단 우리 팀은 22세 이하가 나가기 때문에 좀 경쟁에서 좀 힘들 수도 있지만 그래도 우리 선수들한테 마지막까지 최선 다할 수 있는 그런 분위기를 만들어서 그래도 끝까지 올라가고 싶은 게 내 솔직한 마음이고 우리는 상당히 많이 실력이 향상됐기 때문에 좋은 결과도 가져올 수 있다 나는 그렇게 생각합니다. Mendengar kabar Indonesia hanya akan menurunkan tim U22 di AFF, para rival langsung memberikan respon. Media Vietnam menertawakan keputusan Sintayong karena menganggap Indonesia terlalu meremehkan Piala AFF. Sintayong membuat lelucon dengan membawa tim junior ke ASEAN Cup 2024. Indonesia terlalu menganggap remeh kejuaraan ini, meski mereka tidak pernah juara. Membawa tim senior atau tim junior sebenarnya sama saja. Mereka tidak akan bisa menjuari ASEAN Cup. Tulis Laudong di artikel mereka. Sementara para netizen dari Thailand dan Malaysia kompak menyebutkan Indonesia bukan lagi kandidat juara jika benar akan membawa tim U22. Ia akan jadi kerugian bagi timnas Indonesia karena Garuda harusnya bisa juara jika menghadapi AFF dengan serius. Tidak bisa dipungkiri, antusiasme rakyat Indonesia pada trofi AFF memang sangat tinggi. Pasalnya hanya Indonesia tim kuat di ASEAN yang belum pernah menjuarainya. Malaysia dan Singapura saja yang peringkatnya di bawah Indonesia sudah pernah merasakan juara. Hal ini membuat timnas Indonesia sering jadi bahan ejekan fans tim-tim di Asia Tenggara. Bahkan fans Malaysia sering memakai trofi AFF sebagai perbandingan kalau Harimau Malaya lebih baik dari Garuda. Selain pencinta sepak bola Indonesia, seluruh pemain timnas Indonesia juga pasti sangat ingat menjuarainya Piala AFF. Tak terkecuali para pemain keturunan yang baru bergabung ke timnas Indonesia. Bahkan beberapa pemain keturunan yang berkarir luar negeri sangat berharap bisa membela timnas Indonesia di AFF 2024. Mereka memiliki keinginan besar untuk membawa Indonesia juara AFF tahun ini. Jordi Amat. Di awal kontrak Jordi Amat dengan GDT, ada perjanjian kalau klub tidak bisa menahan Jordi gabung timnas Indonesia, meski berada di luar kalender FIFA. Ini membuat Jordi Amat dipastikan bisa gabung timnas Indonesia Desember nanti jika Sintayong memanggilnya. Saya selalu siap jika negara membutuhkan saya. Saya ingin membawa Indonesia juara ASEAN Cup tahun ini. Jika pelatih memanggil saya akan berjuang mati-matian untuk menjuarainya, kata Jordi Amat ketika ditanya tentang ASEAN Cup. Dengan berbekal segudang pengalaman, tenaga Jordi Amat akan sangat dibutuhkan timnas Indonesia di AFF mendatang. Ia akan jadi mentor untuk meningkatkan mental pemain muda yang kemungkinan akan mendominasi skuad Garuda. Stand up, I wanna see your face. Get your chin up like you belong in this place. We gon' train like you've never trained before. You're going up against something that you can't ignore. This ain't a game, this your life that we're playing with. There ain't no reset button or an off switch. You gotta face your fears, you gotta scratch the itch. You gotta break through the walls and get after it. Only time will tell who's gonna make it. I promise you, I'ma be the one who's gonna take it. I fight, I provide, leaving blood on the pavement. If you're up against me, Martin Paes. Kiper andalan timnas Indonesia Martin Paes sedang menjalani masa libur kompetisi. Musim baru Liga MLS baru akan bergulir pada Februari 2025 mendatang. Itu artinya Bang Paes tidak memiliki agenda bersama klubnya selama gelaran Piala AFF 2024.
Sepanjang bulan Desember hingga pertengahan Januari, saya libur. Saya bisa membantu Indonesia menjuarai Asian Cup Championship. Saya sangat bersemangat. Ini bisa jadi trofi pertama saya bersama Garuda, kata Martin Paes dilansir dari NBO.com. Semenjak resmi memperkuat timnas Indonesia, Martin Paes memang selalu antusias jika dipanggil ke timnas Indonesia. Ia kerap datang lebih awal setelah agendanya bersama klub berakhir. Pada 7 November lalu, Martin Paes terlihat sudah berada di Indonesia, padahal training center timnas baru akan dilangsungkan pada 10 November. Ini membuktikan kalau Martin Paes tidak ingin melewatkan momen-momen indah bersama timnas Indonesia. Ia juga mungkin tidak akan rela melewatkan momen membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024 mendatang. Australia back in possession with Irvin, whips the ball across again. And a brilliant save from Paes. Spell of concerted pressure from Australia. It was good work from Irvin. And Harry Souttar running onto it. Towards Mabilu, touches it down, it suddenly opened up. And the shot straight. Terrific save. Mabilu touching it down. It's saved! But did not commit. His back foot is on the line. It's a legitimate penalty save. Waited and waited. Sandy Walsh. Jika kita bisa turun langsung mengukur dalamnya lautan, barulah kita bisa mengukur betapa dalam cinta Sandy Walsh pada Indonesia. Pemain berusia 29 tahun itu rela menunggu bertahun-tahun untuk bisa berseragam merah putih. Sejak resmi memperkuat timnas Indonesia, Sandy Walsh sudah sangat berhasrat untuk membawa Indonesia juara di Piala AFF. Ia menyadari ada kerinduan besar para fans timnas Indonesia untuk melihat Garuda mengangkat trofi AFF. Menjuarai AFF akan menjadikan kami sebagai tim terbaik di Asia Tenggara. Ini sudah jadi kerinduan fans Garuda sejak lama. Saya ingin menjuarainya agar bisa saya persembahkan untuk seluruh rakyat Indonesia dan terutama untuk almarhum oma saya, kata Sandy Walsh dilansir dari Eleven. Demi bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Sandy Walsh akan berusaha mendapatkan izin dari klubnya. Dia yakin klubnya akan mengerti dan akan mendukungnya meraih impiannya tersebut. Ragnar Oratmangun. Setiap pemain pasti menginginkan tim yang dibilangnya menjadi juara, termasuk penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun. Pemain FC Dender itu juga sangat berharap bisa membantu Indonesia menjuari Piala AFF tahun ini. Saya sudah mendengar bagaimana ketatnya persaingan di ASEAN Cup. Saya juga mendengar bagaimana panasnya derby Indonesia versus Malaysia. Jujur, saya sangat ingin merasakannya. Tapi karena ini di luar kalender FIFA, saya berharap klub mau melepas saya ke timnas Desember nanti, kata Ragnar Oratmangun dilansir dari Vlaanderen. Ragnar Oratmangun saat ini bermain bersama klub kasta tertinggi Liga Belgia FCP Dender. Klub tersebut merupakan milik dari pengusaha asal Medan, Sheher Shitorus. Bahkan saat ini Dender dipimpin oleh CEO asal Indonesia, Belinda Syihaan. Indonesia Connection ini bisa dimanfaatkan oleh PSSI untuk meminta izin klub melepas Ragnar Oratmangun ke timnas Indonesia. But half chance, and it's what a piece from Bahrain. A scruffy ball in, little deflection, 7 yards out. Pouncing on a loose ball. Itulah beberapa pemain senior yang berkarir di luar negeri yang siap membela timnas Indonesia di ASEAN Cup Championship 2024. Ini bisa jadi pertimbangan Sintayong agar bisa membawa Garuda juara tahun ini. Dengan memanggil 4 pemain ini, ditambah dengan tim U22 yang bermain di Piala Asia U23 lalu, maka kekuatan Garuda akan sangat menakutkan di Piala AFF nanti. Dengan kekuatan semewah itu, Garuda bisa mematahkan prediksi para media Asia, sekaligus membuka mulut besar para tetangga toksik. Dari segi history untuk pertandingan ini, Thailand adalah juara bertahan dan mereka dah menang sebanyak 7 kali. Singapura tak sangka menang 4 kali, Vietnam menang 2, Malaysia menang sekali saja pada tahun 2010. Zaman-zaman Safi Salih tu kan, rindu tengok. Dan Indonesia antara yang agak malang lah untuk AFF Suzuki ni, memang ada badi sikit. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya.
Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru kami.